So guys, mantap dia bersama Aing Ngagarapak Movie. By the way, apa bakar kalian semua? Semoga kalian selalu dikasih uang yang banyak beserta kesehatan tubuh dan pikiran yang teramat tenang. Di video kali ini, Ngagarapak akan membahas film yang berjudul Southern tahun 2004, di mana film ini menceritakan kisah seorang ciwai bernama Adele, di mana ia memiliki bakat kopet yang terpendam dalam dirinya. Oke lah son, daripada ngebangus wae sampai kerupuk cemilan kalian keburu tengi, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan dagor saja tombol subscribe-nya dan dengar lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video menarik dan Ngagarapak Movie. Film ini diawalan dengan diperlihatkannya ciwai gelis bernama Adele, di mana setelah ibunya wafat, kini Adele hidup sebatang kara dan tinggal di tempat kios jahit dan souvenir bordir milik keluarganya. Dan bisa kita lihat, Adele selalu memutar rekaman sang ibu sebelum memulai aktivitasnya, guna mengusir rasa kesepian. Namun, sesaat kemudian, Adele kembali merasakan kesedihan saat menyadari kios ini akan segera gulung tikar. Rupanya, kios warisan keluarganya ini harus disita oleh pihak bank setelah Adele tidak mampu membayar tunggakan-tunggakan bekas biaya pengobatan sang ibu. Talking portraits are right here at Duggan. Di berang harinya, saat Adele bete menunggu pelanggan, seketika ia pun panik saat mendapat telepon dari pelanggannya yang bernama Ichi. Terlebih dirinya poho jika hari ini harus memperengomean gaun pernikahan sebelum jam 12 berang. Namun bisa kita lihat, mobil bangkong Adele begitu unik, yang mana terdapat variasi jarum dan benang koneng di belakangnya. Setibanya di tempat tujuan, Ichi langsung membacoti Adele yang datangnya telat. Si anjing, dikira kawinan parawan, ternyata kawinan nini peot. Lantas, Adele berusaha memasangkan kancing. Ichi mengungkapkan jika Adele yang kurang disiplin membuat dirinya hampir telat menghadiri akad nikah. Ia pun hanya kal setelah menggunakan jasa kios Adele untuk menangani acara pentingnya. Tak cuman eta, Ichi pun merasa jika hal tersebut menjadi penyebab bangkarnya usaha keluarga Adele. Sontak Adele pun kehel saat mendengar bacotan Ichi yang mulai menghina usaha keluarganya. Saat kancing gaun ngegorolong dan hampir jeblos, Adele yang muat dengan bacotan Ichi memutuskan untuk membuang kancing tersebut. Menyadari hal eta, Ichi yang ingin tampil gelis di depan para kaula kolot jelas saja semakin ngamuk. Apalagi saat Adele mengatakan jika kancing cadangannya tinggalin di kios. Stupid girl, get out! Go! No button! Put your foot down! Namun di tengah perjalanan mantog, Adele pun olhok parah saat melihat insiden kecelakaan yang bieu saja terjadi. Ternyata kejadian ini bukanlah kecelakaan biasa, di mana dua jalur ini sedang terlibat konflik transaksi COD cangcut bekas. Di saat itu pula, Adele yang akan menelpon polisi seketika merasa bimbang saat melihat koper yang dirasa isina teh duit yang banyak. Terlebih saat ayeuna ia ingin kios warisan si ibu tetap berjalan dan nutupan semua hutang-hutangnya. Alhasil, Adele yang BU kacida memutuskan untuk melakukan sesuatu kepada mereka agar dirinya bisa memadog koper tersebut. Dan mari kita lihat kemampuan Adele dalam memanipulasi benang.
Anjay, bagaikan psikopat Jule, dengan kecerdikannya Adele berhasil membuat kedua korban COD saling menembak. Namun karek game merasa senang, Adele pun poho. Emang ngaran Adele mah da sok pohoan jika ia harus membersihkan TKP terlebih dahulu. Sontak Adele pun panik saat hiji jarum miliknya tidak ikut tertarik. Rupanya hiji jarumnya tinggalin di tangan pria bernama Yanto. Dan saat jarum ini hese dicabut, Adele yang mendengar kendaraan yang akan segera melintas memutuskan untuk memotongnya. Saat Adele mencari potongan jarum, si Yanto yang ternyata masih hirup berusaha meraih bedilnya. Dirasa mual balik, Adele yang tidak ingin mengotori tangannya memutuskan untuk membawa si Yanto mantok ke kiosnya. Setibanya di kios, Adele langsung menggunakan skill tali pabuis dan benang membenang untuk menyekap si Yanto di lantai luhur. Dengan keahliannya, Adele mampu nyenyeret si Yanto yang bertubuh besar sampai ke loteng. Di saat eta pula, si Yanto pun olohok saat melihat kamar Adele yang dipenuhi benang bak seperti sarang lamet lancah. Sesaat kemudian, setelah diayam-ayamin seorang ciwai, si Yanto mengungkapkan jika si pemilik koper ini akan segera datang untuk menyokotnya. Terlebih, ia yakin jika dalam koper ini terdapat alat pelacak. Mendengar hal eta, Adele langsung menanyakan naon yang sebenarnya terjadi. Lalu, si Yanto pun berkata, jika samemeh Adele datang, dirinya telah gagal melakukan transaksi COD cangcut bekas dengan seorang anak mafia bernama Farid. Setelah mengetahui hal tersebut, Adele yang kapalang kagok berniat membuat jebakan untuk menjebak si pemilik koper yang sakedeung deui akan datang.
Saenggeus persiapan matangnya selesai, Adele langsung nyumput dan menunggu kasumpingan si pemilik koper. Hingga saat hari menjelang sareupna, seorang pria datang untuk menyokot koper tersebut. Aduh, sungguh suwe. Rencana matang Adele harus gagal karena bedil si Yanto tidak aya pelurunya. Setelah menembak Adele sampai ngagolepak, si mafia ini langsung bersiap untuk menghabisi Adele. Aya ucing kegele mobil, karunya naing mah. Adele yang gagal dengan rencananya harus kojor di tangan seorang mafia. Lalu si mafia langsung ngasup-ngasupkeun uangnya. Barbara, it's strong for you. Choices. Perfect crime. Barbara, you'll do the right thing. GG sekali, bagaikan memiliki haki si rambut merah. Rupanya kejadian tadi adalah bayangan Adele jika ia memadok koper tersebut. Dan kini Adele memutuskan untuk menghubungi polisi. Saat teleponnya terhubung, pihak polsek meminta Adele untuk nungguan di TKP sampai seorang petugas datang. Si koplok. Dikira polisi gagah dan berurat, rupanya yang datang adalah seorang pulinek alias polisi nenek-nenek yang bernama Ebah. Setelah mendengar keterangan Adele, Ce Ebah pun syok parah karena wilayahnya malah dijadikan tempat COD cangcut bekas. Melihat kasus yang cukup serius, Ce Ebah meminta Adele untuk menjadi saksi dari kasus ini. 3, 2, 1. Your mother. Be here soon. Setepinya di polsek, Ce Ebah pun menyayangkan. Kunaon, kejadian ini harus dilakukan oleh muda-mudi seperti mereka. Terlebih di negara Swiss populasi anak muda sedang sulit. Hingga dirinya yang sudah kolot harus tetap menjalankan tugas sebagai pulinek. Kemudian Ce Ebah langsung melakukan interogasi pada Parid yang diduga sebagai pemilik uang dalam koper itu. Lantas Parid yang gemper mengungkapkan jika sebenarnya ia hoream mengikuti jejak rujit si bapak, di mana dirinya hanya ditugaskan oleh si bapak untuk COD-an. Namun si bapak yang tak ingin keluar duit malah memintanya untuk menghabisi si Yanto yang bertugas sebagai kurir. Dan setelah rencananya gagal, Parid merasa yakin jika si bapak yang bernama Ipin akan datang untuk menghabisi mereka semua. Namun setelah mendengar hal eta, bukannya bersiaga, Ce Ebah malah berkata jika dirinya harus ngawinkeun dulu seorang pasangan yang sudah expire. Sungguh edan. Tidak hanya bekerja sebagai pulinek, Ce Ebah pun ngagarap gawe sebagai penghulu oge. Meskipun atos diperingatkan, Ce Ebah meminta Adele untuk nungguan sampai perkawinan ini selesai. Sontak Adele pun panik saat ia baru sadar jika tangannya pun ikut diborgol seperti maling. Takut keburu si mafia datang, Adele yang boga ide meminta si Yanto untuk membuka gespernya yang diperpanjang menggunakan tali sepatu. Terlebih ia yakin dan atos niat dengan idenya ini Adele bisa meraih kunci borgol di luhur meja. Mendengar hal eta, si Yanto yang tidak ingin kojor langsung menurut. And Melvin, Edmund, Richard, people come together to spend.
Di saat itu pula, dengan menggunakan benang dan jarum yang diasupkan ke dalam kertas corong, si cerdik Adele berusaha berniat melakukan sesuatu. Namun, sebelum menjalankan aksinya, Adele meminta Yanto untuk memberikan setengah bagian dari uang transaksi. Meskipun cukup badag, Yanto tidak punya pilihan lain. I, Melvin, take... GG sekali. Kemudian Adele meminta Yanto menariknya secara memeesan. Sementara di ruang perkawinan, Ichih yang akan menikah merasa kesal saat OLED di bajunya malah terlepas hingga melukai tongongnya. Melihat hal itu, Ceebah malah menertawakannya. Not a bloody... Saat Hodam Ichih mulai keluar, Ceebah pun teringat jika di ruang interogasi ada seorang ahli jahit yang bisa memasangkan kancing. Sesaat kemudian, Ebah langsung membebaskan Adele untuk memasangkan kancing. Melihat Kang Jahit ini adalah Adele, jelas saja membuat Ichih semakin kesal. Namun, naon boleh buat, tidak ada pilihan sajen. Mother could see you now. How you fellas doing? Saat kunci dipindahkan ke gantungan, Adele yang tidak beak ide langsung memotong kabel CCTV guna melanjutkan aksinya. Meski kali ini cukup hese, namun rencana mereka masih bisa dilakukan. Dan kini, Yanto berusaha untuk menurunkan kunci dari gantungan baju. Akhirnya, berkat perhitungan yang asak, mereka pun berhasil mendapatkan kunci tersebut. Tapi sueknya, setelah melepas borgol di tangannya, Yanto yang culas malah berniat untuk kabur sambil membawa koper tersebut. I got it. Di tengah kepanikan, Adele langsung mencabut kabel CCTV untuk menghadapi Ipin. Terlebih, sakedeung deui, bos mafia ini akan segera datang untuk menghabisi mereka. Di saat itu pula, seketika Ebah pun panik saat seorang bapak mirip John Wick tiba-tiba datang lalu menodongkan bedil. Setelah membuat cokor Ebah pengkor, Ipin langsung menanyakan kemana si kurir membawa kopernya. Sambil menodongkan bedilnya, Ipin berkata jika ia tidak akan segan menghabisi Adele. Di tengah situasi terdesak, Adele melihat Ceebah yang akan menyolokkan kabel hasil rakitannya. For my son, is that what you're saying, Babs? Then what are you saying, Babs? What are you fucking... You gonna judge? Who you judge? You think you can fucking judge? Sungguh suwe. Meski berhasil menyetrum Ipin sampai kelenger, Adele pun harus merasakan nyeri beteng ekstrim setelah betengnya terkena tembakan dual bedil. Choices. You'll be on your own. Leave the Perfect crime. Call police. Drive away. Barbara, you'll move on. What's in Setelah membayangkan dua cara kemodarannya yang menggenaskan, kali ini Adele memutuskan untuk paduli Bagong dan bergegas init meninggalkan Yanto dan Farid.
Namun, semantoknya ke kios, Adele yang tidak ingin kiosnya disita memutuskan untuk mantok deui ka TKP. Kali aja dua jalu tadi sudah kojor. Si bebel anjing. Namun semantoknya ke TKP, Adele ruas saat dirinya malah menjadi saksi penembakan yang dilakukan oleh Ipin. You pledge your undying love. Police notary and wedding. Sesampainya di warteg, Adele berusaha menenangkan diri di tengah keramaian. Akan tetapi, si mafia Ipin tetap ngingintil Adele sampai ke tempat ini. Hingga sesaat kemudian, Ipin yang tidak ingin Adele menjadi cepu langsung mengancam Adele agar jangan bertindak gegabah. Lantas saat pelayan restoran yang bernama Odah datang, seketika ia pun heruman saat melihat tangan Farid yang mengalami pendarahan. Namun dengan intimidasinya, Ipin meminta Odah untuk ulah ikut campur. Mending buatin hakanan yang termahal di warteg ini. Hingga sesaat kemudian, Ipin meminta Adele untuk menjahit luka Farid. It's time to. It's time to stitch. Stitch like a song. Setelah Adele KWC, datanglah seorang bapac bernama Sueb yang ingin papangi dengan Adele, di mana ia berniat menjahit beberapa lukisan bordir di selimutnya. Sementara di WC, Farid berusaha menahankan nyeri ketika Adele menjahit tanpa obat bius. Kemudian, Farid mengungkapkan unek-uneknya pada Adele. Terlebih, dirinya tidak ingin meneruskan bisnis haram si bapak. Mendengar hal eta, Adele mengajak Farid bekerja sama untuk menghentikan kageloan ini. Bersama dengan hal eta, Sueb yang menunggu Adele seketika rewas saat melihat bekas darah yang mengarah ke WC. Lalu setelah menjahit luka Farid, Adele langsung memberikan benang dan mengungkapkan rencananya untuk menghabisi Ipin. Sesaat kemudian, Adele meminta Sueb untuk nungguannya di kios saja. Sekembalinya ke meja, Adele yang akan memulai aksinya langsung memberikan kode pada Farid untuk melakukan pengalihan. Di saat eta pula, Adele langsung menggunakan skillnya untuk menghabisi Ipin. And did he fire his gun at you? Consider yourself. You're in this shithole diner. You sorry for lying about the deal. Hurts like hell. We'll do anything to hurt. Believe you me. Di tengah perbincangan, Ipin meminta Farid untuk menghabisi Adele sebagai cara untuk menebus kesalahannya. Mendengar hal eta, Adele yang panik langsung memutar lagu dari kotak jahitnya. It's time to stitch with perfect rhythm. Oh, the sewing machine, I come to no good and and if I didn't have my solar panel as busy as the rock. The needle and fix the shuttle and put in the clock. The sewing machine, the sewing machine, the sewing machine. Setelah ngabelitkeun benangnya sambil berjoget, Adele langsung memberikan benang yang telah ia kaitkan pada Farid. Hingga sesaat kemudian, Icih yang amersu langsung menarik Adele untuk memasangkan kancing di gaun perkawinannya. Saat Adele keluar, Ipin meminta putranya untuk segera menghabisinya. Namun jelas saja Farid embung untuk melakukannya. Have I got a hold the sewing machine? He keeps his eyes on me. Oh, never have kicked him, still remains a threat. The needle and fix the shuttle and put in the clock. Oh, sewing machine is a girl.
Sungguh GG, berkat kecerdikan Adele, Farid pun berhasil menghabisi bapaknya yang kriminal. Di saat eta pula, Adele pun merasa lega saat hiji-hijinya ancaman sudah dihabisi. Dirasa sudah aman sentosa, ia pun berniat untuk membawa mantog koper tersebut yang berisi duit milik Ipin. Menyadari hal itu, Farid yang panik berusaha mengejar Adele. Singkat waktu, Adele pun tak bisa menahan haru saat ayeuna usaha keluarganya tidak perlu disita pihak bank. Aduh, sungguh suwe. Rupanya dalam tumpukan uang itu terdapat bom C5 hingga meledakkan kiosnya. Dan rupanya alasan Farid mengejar Adele adalah untuk memberinya hokan keberadaan bom di dalam koper tersebut. You might say that this is what I Dan kini Adele pun nyaho jika semua jalan yang ia pilih akan mengantarkannya pada sebuah musibah. Namun ia belum mencoba sesuatu sesaat sebelum kancing Icih terlepas. Dan kini Adele berusaha menyelesaikan pegawaiannya sebaik mungkin, di mana ia yakin kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Hingga setelah menyelesaikan tugasnya, Adele langsung bergegas mantog. Namun di tengah perjalanan, seketika Adele pun panik saat Ipin menghentikan mobilnya untuk menanyakan jalan. Sontak Adele pun bunga saat Ipin memberikan 3 gepok uang tutup sungut. Rupanya dari berbagai cara untuk mempertahankan usaha keluarganya, sebuah kancing akhirnya membawa Adele mendapatkan happy ending. Lalu film pun atos tamat. Gimana? Cukup rame bukan? Tak perlu dijelaskan deui karena nih film sudah jelas. Dimana film ini mengisahkan tentang nasib yang akan ditempuh oleh seseorang jika melakukan sebuah tindakan yang nyalimpang. Namun saha nu nyangka ari rejeki jeung milik mah moal aya nu nyaho jeung geus aya nu ngatur. Contohnya hanya berawal dari masangkeun kancing yang cuman coplok tapi bisa mendapatkan aci 10 kali lipat dari yang dibutuhkan. Mungkin sakieu wae lah review dan pembahasan film kali ini dari Ngagarapak. Hatur nuhun and see you the next video. Bye.